Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Shallallahul adzim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Monggo dening kesempatan minulya menika kita munjakan raos syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bersyukur dengan lisan kita, dalam hati kita, dan dengan perbuatan kita. Tiada hari tanpa bersyukur kepada Allah. Nafas kita adalah nafas syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal dengan kita mengucapkan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Inilah yang membuat kita bahagia dengan selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah udan, alhamdulillah terang, alhamdulillah ora udan ora ya wingi niku kan panas mboten udan mboten. Nah ini yang di pengajian wingi nggih, sehingga sampai siang itu kuat. Nah, coba kalau biasanya niku srengenge, biasanya panas niku jam-jam pun jam 8 niku panas. Maka dalam setiap suasana kita hendaknya selalu bersyukur kepada Allah. Jadilah hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Abdan syakur. Bersyukur kepada Allah. Yang penak uripe lah. Sugih ya bersyukur, dadi wong sing ora sugih ya tetap bersyukur. Duit ya bersyukur, lagi pas orang duit ya bersyukur. Ya digenepi syukure mengko karo sabar. Sabar karo syukur. Bapak Ibu lan sedherek ingkang kula hormati. Kula njenengan sami nek duwe barang, duwe napa mawon niku kan kudu direksa nggih, kudu dijaga, kudu dirawat. Aja nganti rusak. Aja nganti bojrot lho nggih. Duwe pit ya dirawat nggih. Kadang-kadang nuju dilap, kadang-kadang nuju di oline rantene di oli misalnya, atau yang masih ngerime ora pakem ya dandani men rime pakem. Ini misalnya sepeda, motor juga begitu. Beberapa bulan sekali kudu ganti oli. Oline diganti karo banyu priwe? Ya ora dadi. Oline diganti karo apa misalnya? Nah ini, jadi harus dirawat. Senajan bodol nek dirawat oleh lumayan nggih. Nah.
Nah kula jenengan sami niku iman juga harus dirawat, direksa, dijaga. Aja nganti imane kula jenengan sami niku wis imane ora pati mantep nemen malah ditambah rusak. Nah, dadi duwe pit anu ora anyar nemen misale malah rusak. Anu dirusak, anu ora dirawat. Wong wis ngerti bane gembes enggane ditumpaki bae. Tekan ngumanya peleke melewat. Nah, misalnya. Jadi memang kita harus merawat secara fisik. Dan dalam hal ini kita merawat iman kita, dijaga, direksa nggih kaya kados niki sering kumpul dirawat imane kaya niki. Nah, ada beberapa hal yang bisa merusak iman dan ini cukup fatal. Yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi, yang tidak boleh terjadi pada diri kita. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan tema 3 hal yang merusak iman. Nah, 3 hal ini nanti serambungnya. Ini setengah bolu. Tengah sanga. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an tadi surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayatnya ayat 37. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji dan apabila mereka marah mereka minta maaf. Nah, ini perintah agar kita menjauhi perbuatan keji yang mengakibatkan iman kita itu bisa jadi lemah, bisa jadi berkurang, malah bisa jadi hilang nanti bahayanya. Jadi orang itu menjadi imannya rusak karena perbuatan keji, karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh dirinya. Nah, maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada 3 yang harus kita perhatikan, yang kita harus menghindari dari yang merusak ini, yang cukup fatal di dalam agama kita. Yang pertama adalah syirik. Ya. Kita sudah sering mendengar istilah syirik itu, yaitu menyekutukan Allah, menganggap bahwa ada sesuatu selain Allah yang memiliki kekuasaan, keagungan, kehebatan, dan kesanggupan memberi manfaat atau menimbulkan bencana kepada manusia seperti halnya Allah. Nah, maka karena itu sesuatu yang diagungkan, yang dipuja seperti Allah, itulah nanti akan bisa menjerumuskan dirinya ke dalam syirik. Ya, orangnya disebut dengan musyrik. Ya. Perbuatannya itu disebut dengan syirik. Ada syirik yang sifatnya itu adalah keyakinan, dan ada syirik yang sifatnya itu perbuatan. Yang keyakinan misalnya yang bagaimana? Percaya bahwa ada Tuhan selain Allah. Padahal kita sudah berikrar la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti selain Allah itu tidak ada Tuhan, Pak. Oke? Menurut keyakinan kita harus begitu. Kita harus keras, harus radikal, harus ekstrim di dalam hal keyakinan tauhid akidah ini. Tidak usah ragu-ragu. Orang bakal dihukum nang negara. Yang penting ini kan kepentingannya lakum dinukum waliyadin. Yaitu agamamu urusanmu, agamaku urusanku kayak gitu. Tuhanmu ya Tuhanmu, umpamane beda agama. Jadi ini mempercayai adanya Tuhan pokoknya selain Allah itu bukan Tuhan. Jadi selain Allah itu makhluk. Kalaupun ada Tuhan itu adalah Tuhan yang dibuat oleh makhluk. Itu keyakinan kita. Nah, bahwa ada Tuhan. Kemudian keyakinan yang lain misalnya ada Tuhan mempunyai anak. Nah,
Tuhane duwe anak. Utawane duwe bapak. Utawane duwe apa keturunan berarti. Padahal kita meyakini Allah itu lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi ini antara lain yang bentuk-bentuk syirik itu sendiri. Kemudian juga ada percaya kepada selain Allah ada kekuatan yang menentukan nasib manusia. Ora usah percaya maring barang-barang segala sesuatu yang menyebabkan kemanfaatan dan kemudorotan selain Allah. Misalnya tempat-tempat keramat, benda-benda sakti, mantra-mantra dan lain sebagainya. Maka ini harus dihindari. Nah, ini syirik ya. Dan Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, ini poma di poma aja nganti ngelakoni perbuatan syirik. Oh niki pun genah lah. Anu sering dibahas dan seterusnya. Nah, bentuk-bentuk lain yang syirik yang seringkali manusia itu sering terjerumus. Nah, ada orang yang menyembah pohon besar. Nah, ini biasanya disebut dengan animisme. Ada orang yang menyembah roh yang sudah mati atau kekuatan halus yang biasanya disebut dengan istilahnya itu dinamisme. Nah, kemudian juga ada yang menyatakan bahwa Tuhan menyatu dalam diri manusia atau manunggale manungsa kelawan Gusti yang disebut dengan panteisme. Nah, ini keyakinan-keyakinan semacam ini hendaknya kita jauhi, jangan sampai kita ini terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita misalnya dengan senantiasa menambah ketauhidan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan juga kita mempelajari Asmaul Husna. Dengan kita sering baca Quran, kemudian kita taklim dan seterusnya. Ini dalam rangka kita menjaga diri kita, tauhid kita dari syirik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini yang bahaya juga dan ini sedang menjadi tren di medsos itu banyak testimoni. Apa itu ridah? Ya, keluar dari agama Islam. Nah, atau yang biasa disebut kita menyebutnya dengan murtad. Orang yang keluar dari agama Islam. Apa ada? Oh banyak Pak. Banyak orang sekarang yang keluar dari agama Islam. Macam-macam sebabnya ya. Antara lain misalnya karena motivasi dunia. Loh aku dadi wong Islam iki keren kerebaen misalnya. Kemudian dia pindah agama. Ujar-ujarnya men mengko dadi wong sing kepenak, wong dadi sugih dan seterusnya. Ini karena motivasi ekonomi misalnya. Kemudian juga ada orang yang menganggap bahwa agama Islam itu tidak sejalan dengan pikiran dan tradisi yang dijalankan sehari-hari. Agama Islam kok kayak gini nemen. Nah. Kemudian yang ketiga misalnya karena bujukan dan rayuan duniawi agar dia terlepas dari penderitaan kemiskinan sehingga dia bersedia keluar dari agama Islam. Jadi banyak orang yang keluar dari agama Islam itu hanya karena motif duniawi. Atau mungkin karena ya, saking mumete sekoleng pokoke urip lah.
Ora rampung-rampung masalahe sing jere nang agama Islam ternyata dia tidak mendapatkan kedamaian. Nah, ini akhirnya keluar dari agama Islam. Kemudian yang keempat karena terpengaruh oleh lingkungan. Nah, ini. Lingkungan kadang-kadang. Lingkungan sekolah atau lingkungan pergaulannya. Nah, ini. Atau dia karena memang diincar targetnya. Nah, ada dulu yang namanya istilahnya kristenisasi dulu ada itu. Nah, ini banyak yang terpengaruh karena lingkungannya, baik lingkungan pemikiran, lingkungan pergaulan maupun lingkungan sekolahnya itu. Sehingga ketika memilih sekolah ini hendaknya hati-hati supaya tidak terpengaruh yang demikian itu. Kemudian yang kelima itu karena mendapatkan informasi yang keliru ya, dari sumber-sumber yang memusuhi Islam sehingga dia keluar dari agama Islam dan berbagai macam faktor-faktor yang lain. Dan ini orang kalau sudah keluar dari agama Islam maka dia sudah putus hubungan hak-haknya, kewajibannya dengan sesama umat Islam, termasuk dia tidak mendapatkan hak-hak mawaris misalnya. Nah, maka Allah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 217, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka amal mereka menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat, dan mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini ancaman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Jadi orang-orang kafir itu, orang-orang murtad itu ilang kabeh amale. Misale umure ndewekne gue 20 tahun, 59 tahun gue esi agama Islam, ya. Dilalak pas umur 59 tahun gue metu serang agama Islam. Nah, ketika umur 20 tahun meninggal dunia, kemudian dia keluar dari agama Islam, berarti dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Kalau kita kan biasanya dengan istilah-istilah yang husnul khotimah. Husnul khotimah itu bagus pungkasane, apik kerine. Nah, gue menungsa jane sing apik gue sing apik kerine. Kerine apik. Pungkasane bagus. Oh, lagi cilik sergap ngaji, sergap maring masjid, mandan gede esi jamaah, esi rutin ngajarin. Lah baca gede suwe blas. Nah, niku sing bahaya. Si mending lagi zaman mien ya. Misalnya dia banyak berbuat dosa, baru melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya, tapi ketika di usia yang sudah mulai tua dia banyak mendekatkan diri kepada Allah. Sing apik main ya mien apik siki tambah apik. Nah, gue sing dikarepno. Nek jamaah Al-Azhar insyaallah kaya gue. Mien apik siki tambah apik, mengko ing akhir wusana pamungkasne husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Husnul khotimah. Ini biasanya husnul khotimah itu banyak ditulis, saya mengamati. Ada yang HUSU, itu benar semuanya. Saya memastikan itu benar semuanya penulisannya. Kalau pakai huruf Indonesia, jangan tidak usah ragu-ragu, aku pakai KHU boleh, HU boleh. Karena itu ejaan Indonesia. Tulisan Arab itu tidak bisa ditulis 100% pakai huruf Indonesia. Kita bisa menghukumi kalau tulisannya itu pakai Arab. Saya bisa menentukan oke salah. Oke nganggo kho, kudu kha misalnya. Oke kurang alif dan lain sebagainya. Itu pasti bisa dibenarkan. Tapi kalau ini timbul kontroversi. Sehingga ya kita memaklumi kalau ada yang nulis, saya juga memaklumi. Ada yang HUS husnul.
Yang betul itu kalau menurut EYD itu di dalam skripsi, di dalam tesis itu bisa mendekati benar sesuai dengan EYD. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, ini yang bisa merusak iman. Bahaya besar kalau sampai terjadi. Dan ini sedang terjadi di mana-mana, Bapak Ibu. Akeh wong Islam sing pada metu sekarang ngaring agama Islam karena berbagai macam faktor, kemudian diekspos di media massa. Nah, di TikTok itu saya mengamati banyak, di YouTube di video-video pendek juga banyak. Karena mulai gencar itu. Walaupun mereka itu sebenarnya ya lemah secara keyakinan lemah saudara-saudara kita. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang bisa merusak iman kita itu adalah dosa-dosa besar. Nah, dosa-dosa gede. Jadi dosa yang pada baik asline. Dosa itu adalah bermaksiat kepada Allah. Dosa cilik anggar dilakoni terusan suwe-suwe jadi dosa sing gede. Jadi tidak ada dosa kecil kalau itu dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar kalau itu dia segera bertobat. Sehingga sebenarnya dosa itu adalah tergantung dari kita menyikapinya. Nah, karena perbuatan dosa itu melakukan kesalahan kepada Allah. Dosa itu ada dua macam. Satu, melanggar perintah Allah, orang lakoni perintah Gusti Allah. Nomor lorone, orang ninggalna larangane Gusti Allah. Orang lakoni perintah Gusti Allah misalnya sholat. Nah, orang sholat berarti dia berdosa. Orang gelem puasa nang Ramadan misalnya, ketika tidak ada uzur yang secara syar'i dosa dia. Kemudian tidak meninggalkan larangannya Allah. Nah, ini termasuk yang dilarang oleh Allah, yang merupakan kategori dosa-dosa besar. Contohnya apa? Mencuri. Nah, mencuri itu tidak boleh, ya. Kemudian dia melakukan, nah berarti dia melakukan dosa besar. Nah, ini antara lain. Nah, dosa yang besar itu sebenarnya banyak sekali, ya. Nah, menurut para ulama itu ada bahkan yang mengkategorikan sampai 70 dosa besar. Apalagi dosa sing cilik anu akeh banget. Nah, di antaranya dosa besar ini di antaranya. Yang pertama adalah membunuh, mateni wong. Ini nanti akan berlaku hukum hudud, ya. Jadi menghukum dengan sesuatu yang dia lakukan seperti yang dia lakukan. Maka Allah berpesan ini, yang pertama dosa membunuh. Membunuh tidak sesuai dengan haknya, atau membunuh tidak dengan berdasarkan syar'i. Apa itu membunuh? Dengan misalnya diperbolehkan misalnya perang ya, sekarang misalnya perang nih, itu kita gajah nih, dan mateni Pak, wis ngerti nang ngarepe todong-todongan ya disit-disitan, pistoler njebluk ndigisit nggih. Nah, begitu hakim mlaku-mlaku tengul ketemu pasukan misalnya Palestina karo Israel, wis. Nah, itu termasuk pembunuhan yang diperbolehkan. Bahkan membunuh ketika dalam peperangan itu termasuk dia berjuang fisabilillah. Tapi nek mateni ora ana jalaran, ora ana hake, itu termasuk dosa besar. Maka Allah menyampaikan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, neraka jahanam, dan dia kekal di dalamnya. Nggih, anggar mateni. Jadi kasih nang berita-berita kadang-kadang ngeri nggih niku. Malah ana sing dipateni terus dicor nggih. Men ora kewenangan. Ujar-ujare.
Kejahatan bagaimanapun itu nanti suatu saat akan konangan, Pak. Sepandai-pandai menutup bangkai akan tercium juga. Sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat dia akan jatuh juga. Itu sudah sunnatullah, hukumnya Gusti Allah. Maka ini termasuk dosa besar. Jangan sampai ini terjadi pembunuhan misalnya. Nah, pembunuhan kecuali pembunuhan yang diperbolehkan itu. Contohnya itu. Contohnya maning apa? Dia jadi pasukan eksekutor hukuman mati. Malah pegawaiannya, Pak. Pegawaiannya mateni wong. Itu boleh. Dia memang ditugasi untuk menghukum mati dia. Misalnya dia menghukum mati bandar pengedar narkoba misalnya. Tembak misalnya gitu. Misalnya penembaknya 10 misalnya. 10 penembaknya, Pak. Sing nembak mboten setunggal, Pak. Setunggal ya bisa gemeter. Balik umang kok bisa orang tekan. Jadi misalnya ada penembaknya misalnya 10. Nah 10 orang itu sing ana pelurune kuwi orang siji apa loro apa pira gitu. Diarahkan ditembak begitu, 1 2 jedor begitu. Enggak tahu